Insyaallah kita mulai saja. Gimana kualitas suara saya, Cak? Bagus, bagus. Bagus bisa. Gimana kabarnya, Ustaz Hasbi? Ya, Alhamdulillah, Ustaz. Clear, Masya Allah. Sabri dan Rahim. Ya, Insya Allah. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 6.20. Kita kita tahu saya Ustaz Hasbi. Ya, sudah tampil layarnya, cuy. Iya, sudah. Apa? Ya, kita, Ustaz. Betul. Oh, ya, Insya Allah. Saya khawatir kalau buka video terganggu sinyal. Mhm. Iya, baik. Kita mulai saja karena Ustaz kita sudah ada. Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. تنزل عليه البركات. الصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama di ruang Zoom yang insya Allah diberkahi oleh Allah dalam rangka eh, memulai kelas parenting kita pada hari ini di pertemuan yang ke-20 atau pertemuan ke-18 di Ramadan yang ke-20. Alhamdulillah. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, manusia terbaik yang Allah utus ke muka bumi, pembawa risalah yang sempurna sebagai suri teladan kita semua. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepadanya menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Eh, Kami sapa dulu Ustaz kita, materi kita. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bkhair barakallahu fikum. Insya Allah. Afwan ini 2 hari tidak muncul Ustaz karena hujan di sini pagi. Ya, ala kulli hal, Barakallahu fikum. Allah. eh, untuk mempersingkat waktu kami himbau kepada para peserta sekalian untuk meng-share seluas-luasnya link Zoom eh, pada materi kita pada hari ini agar lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat. Kemudian kami menghimbau pula pada para peserta untuk mempersiapkan majelisnya, alat tulisnya, kemudian tempat yang kondusif agar nyaman tentunya untuk menerima materi. Kemudian untuk bersingkat waktu kami langsung saja persilakan kepada guru kita, materi kita, Ustadz Haji Fadlan Akbar, LCM, LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Alaihi tafadhal alaihi masykura wa majura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunalu a'la darajat wa bi 'afwihi tukaffaru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para ayah bunda, para uh,
ikhwah dan akhwat, para abah dan ummahat, peserta parenting keluarga pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali dapat bersua agak lebih awal daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, untuk membahas tema yang menjadi kiat utama bagi seseorang untuk mewujudkan impiannya, bisa merasakan kebahagiaan dan keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga bersama dengan pasangannya dan anak-anak yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Agar impian itu benar-benar dapat terrealisasi dan terwujud, maka masing-masing dari pasangan suami istri wajib untuk melaksanakan dan mengaplikasikan kiat-kiat yang kita telah pelajari dan akan kita pelajari. Nah, melalui kitab kecil ini. Tis'un wa tis'una fikratan li hayatin zawjiyatin sa'idah. 99 kiat untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang bahagia. Disusun oleh Syekh Musyabbab bin Fahad Al-Asimi, hafizahullah ta'ala. Sekarang kita berada pada kiat yang ke-18. Pada kiat yang ke-18, temanya adalah Lughatul Hubbi, bahasa cinta. Ya. Baik. Beliau menjelaskan di tema ini bahwasanya ungkapan-ungkapan, narasi-narasi, bahkan intonasi di dalam berkomunikasi menjadi salah satu kunci yang paling asasi untuk mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri. Kita baca, beliau mengatakan, at-tawaddudu wat-talattufu lin-nasi wa husnu muamalatihim bil qawli wal fi'li min al-umuri allati yuhibbuha Allah Ta'ala wa yuhibbuhun nas. Kasih sayang dan kelembutan terhadap orang lain serta bersikap, bermuamalah, berinteraksi dengan mereka dengan ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang baik adalah merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja dicintai oleh semua orang. Dia adalah perkara yang disukai oleh semua orang. Jadi ini lintas suku dan bangsa, lintas strata sosial, lintas agama dan keyakinan. Siapapun dia, apapun agamanya, dan bagaimanapun status sosialnya, pasti dia suka jika orang lain bersikap lembut kepadanya, menunjukkan kasih sayang kepadanya. Ya, hatta binatang sekalipun ya. Binatang itu secara insting akan suka mendekat ya, kepada manusia yang menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menunjukkan kelembutan. Ya. Binatang pun demikian. Apalagi manusia. Lalu beliau mengatakan, wazzaujani aulan nasi bitawaddudi wattalattufi li ba'din. Az-zaujan, pasangan suami istri,
Aulan nas adalah orang yang paling utama bitawaddud untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang. Jadi suami istri itu adalah orang yang paling utama, ya, paling dituntut untuk menunjukkan sikap kasih sayang dan at-talattuf, kelembutan dan kesantunan li ba'din kepada satu sama lain. Jadi sekali lagi selalu kita tegaskan bahwasanya semua kiat-kiat yang telah kita pelajari yang jumlahnya 18 ini dari 99 kiat ini harus dilakukan secara seimbang oleh masing-masing suami dan istri. Tidak hanya satu pihak belaka. Dituntut untuk melakukannya secara sungguh-sungguh dan disiplin, lalu membiarkan yang lainnya. Itu tidak bisa. Maka kalau mau efektif, ya, pembelajaran parenting ini harus menghadirkan kedua-duanya. Ya, dua-duanya harus menyimak. Dua-duanya harus mendengarkan. Yang di sebelah kanan suaminya, di sebelah kiri istrinya. Nah, agar pengetahuan mereka tentang perkara ini seimbang. Serta motivasi mereka untuk melakukannya seimbang. Ya, tujuan dan cita-cita mereka seimbang. Berada pada satu fokus dan titik yang sama yang akan mereka tuju. Nah, jika tidak demikian, maka sulit. Sulit untuk mewujudkan harmonisasi dan kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga. Yang ada nantinya justru ya satu pihak ya mungkin makan hati, ya, kecewa, ya, dan seterusnya. Baik. Jadi sekali lagi selalu kan beliau mengatakan wazaujan, pasangan suami istri. Ya, tidak hanya wazauj, suami atau wazauja istri. Azaujan, suami istri. Aulan nasi bitawaddudi wa talattuf li ba'dhin. Ya, adalah orang yang paling utama dalam menunjukkan kasih sayang dan kelembutan satu sama lain. Lalu beliau mengatakan wa yakunu dzalika bistikhdami araqqil ibarati wa altafil a'mali. Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan ungkapan yang paling halus, ya. Narasi yang paling baik. Baik. Ungkapan yang halus itu dilihat dari dua perkara. Pertama, halus maknanya. Yang kedua, halus intonasinya. Ya, maknanya bagus tapi kalau dengan intonasi yang kasar, ya, pasti respon hati terhadapnya negatif, buruk, ya kan? Banyak dihidangkan istri umpamanya menghidangkan makanan yang lezat, ya, dan dia persilahkan suaminya makan, ya, mungkin dia panggil sayang, tuh makan, nah, udah siap, intonasi suaranya ya, kasar, maka meskipun maknanya tepat, ya, dia memanggil dengan ungkapan sayang dan mempersilahkan makanan yang sudah siap, ya, tapi respon hati ketika mendengarkan intonasi yang kasar itu, ya, pasti akan negatif. Dia akan tersinggung, ya, sakit hati, kecewa. Sehingga makanan yang pada dasarnya lezat menjadi tidak enak. Ya. Dan dia bisa kehilangan
kehilangan selera. Jadi sekali lagi, ya, at-tawaddud wat-talattuf, cinta dan kasih sayang serta kelembutan, ya, itu harus dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri kepada pasangannya. Nah, dan itu bisa diwujudkan dengan apa? Bistikhdami araqqil ibarat wa altafil a'mal. Dengan menggunakan ungkapan yang paling halus dan sikap yang paling lembut. Ya. Ungkapan yang paling halus dan sikap yang paling lembut. Ya. Jadi ada kan gestur tubuh ya. Gestur tubuh kita ini kadang eh, mengirimkan sinyal makna, bisa positif, bisa negatif. Ya, gestur tubuh kita, lirikan mata, tatapan bola mata, ya kan, gerak bibir, raut muka, ya, isyarat-isyarat tangan, ya, gerakan-gerakan, itu bisa mengirimkan sinyal-sinyal yang bermakna positif atau sinyal-sinyal yang bermakna negatif, direspon oleh hati seseorang yang melihat, ya, sikap itu. Oh, ini orang lagi marah. Ya, oh, orang ini lagi kesal, ya kan? Oh, orang ini lagi senang. Orang ini lagi cinta. Nah, pandangan mata orang yang cinta dan lirikan matanya itu berbeda dengan pandangan mata dan lirikan mata orang yang sinis dan benci. Berbeda, hati kita bisa menangkap, ya, sinyal-sinyal cinta dari pandangan mata seseorang atau sinyal-sinyal benci, ya, dari pandangan mata seseorang juga. Nah, jadi tidak hanya narasi dan intonasi yang mesti diperhalus, tetapi sikap tubuh demikian juga harus diperlembut. Kemudian beliau mengatakan lagi, waqila zalika asdaqul masyair. Dikatakan bahwasanya penggunaan narasi-narasi dan intonasi yang halus, sikap yang lembut, itu adalah merupakan ungkapan perasaan yang paling tulus. Ya, dia adalah ungkapan perasaan yang paling tulus. Pokoknya begini, kita menyapu itu, menyapu kepala anak-anak, ya, kemudian bersikap lembut kepadanya, lalu mengungkapkan kata-kata yang juga lembut, ya, maka anak itu akan menjadi senang karena dia merasakan, dia menangkap ketulusan, ya, pada orang tersebut. Demikian pasangan suami istri, dia akan menangkap sinyal ketulusan dari pasangannya melalui bahasa lisan dan bahasa tubuh. Bahasa lisan dari dua perkara, makna ungkapan yang dia ucapkan itu lembut, dan intonasi suara ketika dia mengungkapkan kata itu juga lembut, ya. Dan pada sikap tubuh, bahasa lisan, bahasa tubuh dari dua juga, ya, dilihat dari raut wajahnya. Bagaimana rautnya? Beratkah, ringankah, atau riang? Dan gerakan tubuh dari raut wajah, mimik muka, dan gerakan tubuh. Ya. Baik. Wa yansahibu hadha ala auladihima wa man haulahuma. Dan pengaruhnya akan meluas. Pengaruh kelembutan, ya, pengaruh kesantunan, pengaruh cinta
yang ditunjukkan itu akan meluas kepada anak-anak mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Lalu beliau mengatakan wabihada yusbihu lil hayati zawjiyati ta'man akhar. Dengan begitu, maka kehidupan pernikahan akan memiliki rasa yang berbeda. Ya. Seseorang akan merasakan rasa yang berbeda, nuansa yang berbeda, suasana yang berbeda, ya, kondisi yang berbeda. Manakala masing-masing di antara mereka berusaha untuk menunjukkan kelembutan, kesantunan, kasih sayang kepada pasangannya. Ya. Sekali lagi, dari dua bahasa tadi, bahasa lisan dan bahasa tubuh. Ya. Bahasa lisan itu, ya, kelembutan dan kesantunan itu dilihat pada dua. Ya. Pertama, ungkapan-ungkapan narasi dan kata-kata yang dia pilih maknanya lembut. Ya. Lalu kedua, intonasinya. Ya. Intonasi suaranya ketika mengungkapkan kalimat itu juga lembut. Kemudian bahasa tubuhnya dilihat dari dua. Ya, dari raut wajahnya. Dan kemudian gerak tubuhnya. Gerak tangan dan gerak kaki. Bahkan gerak pundak. Ya. Ya, ada kan orang itu kalau dia tiba-tiba balikkan pundaknya, ada goyangan tertentu di pundak itu yang bisa membuat hati itu terluka. Ya. Demikian pula gerakan bibir, ya. Ya. Sederhana, bibir itu bergerak. Tapi kadang gerakan yang sederhana dari bibir seseorang itu membuat hati benar-benar terluka. Ya, perasaan sangat kecewa. Ya, seseorang tersinggung karena. Ya, maka ini harus dijaga. Baik. Kemudian beliau mengatakan pada alinea selanjutnya, alinea kedua, ya, sebagaimana biasanya di alinea kedua ini Syekh menyebutkan beberapa dalil-dalil. Yang pertama dari surah Hud ayat yang ke-90. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Inna rabbi rahimun wadud." Dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang, Rahim, dan Wadud, Maha Kasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan hambanya untuk kembali kepada Allah setelah dia menjauh dengan dosa-dosa, Allah perintahkan kembali kamu dengan istighfar dan taubat. Lalu Allah menyebutkan dua sifat mulianya, yaitu Rahim. Nah, mengapa disebutkan Rahim? Karena sifat ini sangat sesuai, ya, bagi orang yang mau mendekat. Dengan sikap Rahim, seseorang itu akan mudah mendekat. Ya. Maka disebutlah Rahim. Jadi kalau pasangan kita mau dekat dengan kita, ya, maka tunjukkanlah rahmah, kasih sayang pada dia. Kalau Anda tidak tunjukkan kasih sayang, Anda hanya mau menunjukkan sikap tegas, ya kan? Apalagi sikap otoriter, mentang-mentang pemimpin, maka pasangan Anda akan menjauh. Dia tidak bisa mendekat. Ya, maka ketika Allah memanggil hambanya untuk kembali bertaubat, beristighfar, setelah hambanya menjauh dari Allah dengan maksiat, Allah menyebutkan sifat rahim di situ. Karena dia sesuai. Ya. Orang cenderung mendekat, ya, kepada orang yang memiliki kasih sayang atau memberikan kasih sayang.
Demikian pula al-wadud, cinta. Ya. Cinta juga akan mendekatkan seseorang yang jauh. Maka dua sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil hambanya untuk kembali kepadanya. Taib. Kemudian beliau menyebutkan, menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan makna al-wadud. Ya. Inni rahimun, sesungguhnya aku, kata Allah, rahimun, maha penyayang, wadud, maha kasih. Al-wadud, kata beliau, adalah al-mutawaddidu ila ibadihi bini'amihi. Ya. Adalah maha pengasih yang menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, ya, melalui berbagai macam nikmat-nikmat, ya, berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi al-wadud itu adalah al-mutawaddidu ila ibadihi bi ni'amihi, ya, yang menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dengan beragam nikmat. Alladzi yawaddu man taba ilaihi wa aqbala alaihi. Ya. Yang mencintai, yang menyukai, ya, siapa saja dari hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya dan, ya, datang kepadanya. Aqbala alaihi. Dia adalah zat yang sangat mencintai, sangat menyukai siapa saja dari hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya dan datang kepadanya. Itu namanya al-wadud. Ada orang, dia punya sifat empati. Empati, kasihan. Tapi begitu didekati, dia tidak suka. Ya kan? Dia kasihan sama orang miskin. Tapi kalau orang miskin itu datang ke rumahnya, oh, dia tidak suka. Dia hanya sebatas memiliki empati. Ada orang, dia kasihan sama anaknya dia kasihan. Tapi kalau anaknya mendekat bergelayutan, ya, dia menjadi risih, ya kan? Dia tidak mau didekati sama anak. Dan itu pernah terjadi kan di zaman jahiliyah kan. Ada sebagian sahabat Rasulullah yang ketika melihat Rasulullah SAW, ya, didekati oleh kedua cucunya Hasan dan Husain, ya kan? Ya. Lalu Rasulullah melayani sepenuh hati mereka, ya, disambut, dipeluk oleh Rasulullah, mereka bergelayutan, ya, di tubuh Rasulullah. Lalu Rasulullah mencium satu persatu mereka. Kaget ini sahabat yang datang melihat sikap Rasulullah, ya. Mereka menganggap sikap seperti ini mengurangi keperkasaan seorang lelaki, ya, mengurangi kejantanan seorang lelaki, ya, menurunkan wibawa seorang pemimpin. Ya, kalau dia ini menyambut anak-anak, memeluk dan membiarkan mereka bergelayutan, bergelantungan, ya, di badan, lalu mencium, merunduk untuk mencium mereka, mengecup mereka. Nah, ini tabu bagi mereka, ini tidak layak bagi seorang pemimpin besar, ya, seorang yang disegani, ya kan? Tidak layak, tidak patut. Ya, mereka risih aja melihat Rasulullah seperti itu. Langsung mengatakan, ya Rasulullah, ada di antara kami nih, punya 10 anak, tak satu pun di antaranya yang mereka cium, yang mereka kecup. Ya. 10 anak, tak satu pun mendapatkan respon cinta dan kasih sayang ketika mendekat kepada. Lalu Rasulullah mengatakan, apa yang aku bisa lakukan? Nah, kepada seseorang yang Allah sudah cabut kasih sayang itu dari hatinya. Ya. Allah sudah cabut kasih sayang dari hatinya. Apa yang aku bisa lakukan? Ya. Siapa yang bisa mengembalikan kasih sayang itu kalau Allah yang sudah cabut? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak akan memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ya apa? Allah itu adalah zat ya yang sangat cinta dan suka kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang taba ilahi. Taba ilahi itu kembali kepadanya. Taba itu berarti kembali. Ya. Taubat itu adalah proses kembalinya seorang hamba mendekat kepada Allah setelah dia menjauh dengan dosa-dosa. Allah sangat mencintai ya, hamba yang kembali. Wa aqbala alaihi, dan yang datang kepadanya. Kemudian, ya, hadza rabbuna yatawaddadu ilaina bini'amihi wa karamihi wa huwa ghairu muhtajin ilaina. Beliau mengatakan, inilah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Dia sangat mencintai, dia sangat suka ya, kepada kita dan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan beragam nikmat-nikmatnya, beragam karunia-Nya. Sementara Allah itu pada dasarnya sangat tidak membutuhkan kita. Allah nggak butuh kita. Tapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya, kasih sayangnya, menunjukkan cintanya kepada kita dengan berbagai macam nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang berlimpah ruah ya, diberikannya kepada kita tanpa henti, bahkan tanpa jeda. Tanpa jeda nikmat itu terus diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Oksigen itu milik Allah. Allah yang buat itu oksigen. Allah berikan tanpa jeda itu oksigen. Yang tidak sama kalau kita di rumah sakit. Kalau Anda tidak bayar, Anda tidak dapat itu oksigen sebotol. Anda akan tetap mengap-mengap, sulit bernapas. Alhamdulillah, sampai Anda bayar itu oksigen di rumah sakit. Ya. Tapi Allah tidak demikian. Nah, itu rumah sakit. Rumah sakit itu membutuhkan pasien. Ada 3S. Ya, 3S harus dilakukan oleh setiap dokter dan perawat di rumah sakit. 3S. Senyum, sapa, salam. Ya. Ketika melayani pasien. Dia menunjukkan kasih sayang. Itu karena butuh. Toko, pelayan toko itu menunjukkan cinta dan kasih sayang ketika melayani. Itu karena mereka butuh terhadap pelanggannya. Supaya pelanggannya makin banyak. Manusia cenderung bersikap lembut, santun, ketika ada maunya. Ada kebutuhannya kepada orang itu. Tapi ketika ia tidak memiliki kebutuhan apa-apa, maka kecenderungannya dia tidak akan menunjukkan kasih sayang. Ya, datang orang miskin, ya kan? Nah, orang kaya mau butuh apa sama dia? Ya. Menurut dia ya, apa kebutuhan saya? Apa manfaatnya orang miskin? Maka kecenderungan orang-orang kaya dan penguasa menyepelekan orang-orang miskin dan tidak menunjukkan respon positif dengan keberadaannya. Karena dia tidak butuh. Tapi lihatlah Allah. Ya. Allah sama sekali tidak butuh kepada hamba-hambanya. Namun Allah Subhanahu wa taala ya, menunjukkan kasih sayang, kelembutan kepada hamba-hambanya dengan memberikan beragam nikmat. Maka ini menjadi landasan dalil bagi kita semuanya untuk melakukan hal yang sama pada batas kemanusiaan kita. Ya. Bahwa setiap yang mendekat kepada kita, kita tunjukkan kasih sayang. Ya. Pasangan kita mendekat kepada kita, tunjukkan kasih sayang. Ya. Berikan kepadanya ya, apa yang kita bisa berikan. Ya. Apa yang kita miliki. Istri mendekat, suami mendekat, tunjukkan kasih sayang. Berikan kepadanya apa yang dia butuhkan.
Anak-anak kita mendekat, tunjukkan kasih sayang. Berikan kepadanya apa yang dia butuhkan. Sebagaimana ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah pun menunjukkan kasih sayang dan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Baik. Kemudian bila mengatakan fakaifa bina wa nahnu bihajatin ilaihi. Lalu bagaimana dengan kita? Sementara kita ini sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa bina wa nahnu bihajatin li ba'dina. Lalu bagaimana dengan kita? Sementara kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Itu istri sangat butuh suami. Suami juga sangat butuh pada istrinya. Anak sangat butuh kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua sangat membutuhkan sejumlah anak-anaknya. Ya. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Lah, Anda ini saling membutuhkan satu sama lain, loh, kenapa tidak menunjukkan kasih sayang? Ya. Mengapa tidak menunjukkan perhatian? Padahal Anda sangat membutuhkan. Baik. Selanjutnya, Syekh Musyabbab menyebutkan dalil yang kedua. Ya, itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalul a'mali ba'dal imani billahi at-tawaddudu ilan nasi." Ya. Seutama-utama amalan setelah beriman kepada Allah adalah menunjukkan kasih sayang kepada sesama manusia. Ya. Lihat pesannya Rasulullah ya. Ini tidak disebutkan dalilnya di sini barangkali. Ya, tidak disebutin. Rasulullah mengatakan, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Ya, artinya beribadahlah kepada Allah terus menerus. Itu hubungan personal kita kepada Allah. Ya. Iman dan amal soleh terangkum dalam satu kalimat yang bernama takwa. Ya. Karena hanya orang beriman dan beramal soleh lah yang masuk dalam kategori takwa. Kalau beriman tanpa amal soleh itu belum takwa. Beramal soleh tanpa iman itu juga belum takwa. Takwa memadukan keduanya. Ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kalian berada. Lalu kemudian yang kedua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya sikap yang baik menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah amalan utama setelah iman. Amalan utama setelah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, ini hadis ini nggak boleh lewat begitu saja ya. Nggak boleh lewat begitu saja. Ini pesan sakral dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wasiat suci dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, afdalul a'mali ba'dal iman, ba'dal iman billah at-tawaddudu ilan nas. Ya. Seutama-utama amalan setelah keimanan kepada Allah adalah menunjukkan kasih sayang kepada sesama manusia. Kemudian dalil yang ketiga nih, dalil yang ketiga masih hadis yang dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, al-wadudu, al-waludu, al-a'udu. Al-a'udu ala zawjiha, allati idha adat au uziyat ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiha thumma taqulu wallahi la aduku ghamdan hatta tarda." Ya.
Rasulullah mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang kelak akan menjadi penghuni surga. Istri-istrinya masih hidup di dunia nih, tapi nama-nama mereka ini sudah dimasukkan dalam daftar penghuni surga. Ini keren, luar biasa. Orangnya masih jalan-jalan di dunia, masih tidur-tidur di dunia, makan-makan di dunia, tapi namanya sudah ada dalam daftar penghuni surga. Siapa mereka itu? Wanita-wanita yang bagaimana itu? Apakah yang sholatnya nggak putus-putus, puasanya nggak putus-putus? Bagaimana itu wanitanya? Yang akan menjadi penghuni surga itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-wadud, istri-istri yang memiliki sifat cinta dan kasih sayang yang tinggi. Al-wadud. Ya. Jadi al-wadud itu adalah cinta dan kasih sayang yang tinggi sekali. Ya. Yang lembut sekali. Kemudian al-walud. Ya. Yang memiliki banyak anak. Ini adalah sifat yang saling berkaitan satu sama lain. Kecenderungan wanita yang memiliki tingkat kasih sayang yang sangat tinggi, subur rahimnya. Berpeluang memiliki anak yang banyak. Sebaliknya, wanita yang tidak memiliki sifat al-wadud, ya, kasih sayangnya kurang, cintanya kurang, ya, nggak respect, ya, untuk mewujudkan, menampakkan cinta dan kasih sayang, ini cenderung rahimnya tidak subur, rahimnya kering. Ya, jadi kedua sifat ini saling berkaitan. Wanita pecinta, ya, itu libidonya lebih baik daripada wanita yang cintanya, ya, wanita-wanita dingin, sedingin puncak Himalaya, ya, wanita-wanita frigid, ya. Itu adalah wanita-wanita yang tidak memiliki cukup rasa cinta dan kasih sayang di hatinya. Makanya dia frigid, dingin. Ya. Wanita yang frigid atau dingin kecenderungannya susah punya keturunan. Susah punya keturunan. Nah, jadi ini dua sifat ini saling berkaitan. Al-wadud yang memiliki luapan cinta, ya, dan kasih sayang. Al-wadud dan memiliki banyak anak. Ya, subur. Kemudian sifat yang ketiga adalah al-a'ud. Apa itu al-a'ud? Rasulullah menjelaskan. Allati idza adat au uziyat. Wanita yang ketika dia menyakiti, ya, menyakiti suaminya, menyinggung perasaan suaminya, atau dia disakiti, jadi yang disinggung perasaannya, ya, sehingga dia marah, ya. Maka jaat, dia tiba-tiba datang mendekat kepada suaminya, hatta ta'khudha biyadi zaujiha, lalu dia segera mengambil tangan suaminya. Summa taqul, kemudian dia berkata, wallahi, demi Allah, la adzuqu ghamban, aku tidak akan bisa nyenyak tidur hatta tarda, sampai engkau wahai suamiku ridha, ya, senang, ya, kepadaku. Ya, dia mendekat. Jadi wanita itu kalau sudah merasa dia telah menyakiti suaminya, dia menyinggung suaminya, ya, mungkin dengan kata-katanya atau dengan sikapnya, jangan justru dia menjauh. Ya. Jangan justru dia ingin menyembunyikan kesalahannya dengan tingkahnya yang semakin semakin korok-korong. Ya. Jangan justru dia ingin menyembunyikan kesalahannya dengan sikap ngambek. Ya. Tidak mau disentuh, tidak mau mendekat, tidak mau menatap. Ya kan?
Jangan. Kalau dia bersikap seperti itu berarti dia telah menghapus namanya ya dari daftar penghuni surga. Wanita-wanita yang tidak mau mendekat kepada suaminya, ya, baik ketika dia telah menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya, dia tidak mau mendekat, maka itu artinya dia telah menghapus namanya dari daftar penghuni surga. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian beliau menjelaskan tentang hadis ini ya. وهذا الحديث جاء في بيان فضل تلك المرأة الطيبة التي تسعى لطلب رضا زوجها ومخاطبته بعبارة رائعة الرقة والمحبة حتى ولو كان هو من أخطأ عليها. Ya. Jadi hadis ini kata beliau menerangkan keutamaan wanita yang baik, yaitu wanita yang berusaha mencari ridha suaminya dan berbicara kepadanya dengan kata-kata yang penuh kelembutan dan kasih sayang, bahkan jika suaminya yang berbuat salah terhadapnya sekalipun. Ya. Sekalipun suaminya yang salah, yang keliru, nah, wanita solehah ini tetap menunjukkan sikap yang baik, sikap cinta, sikap lembut, sikap santun kepada suaminya. Meskipun suaminya yang salah. Tapi ini kan berat ini kan. Ya, wanita akan mengorbankan perasaannya. Dan bagi wanita itu korban perasaan itu lebih sulit. Ya, lebih berat. Berat bagi wanita untuk mengorbankan perasaannya. Tapi kalau dia mampu melakukan hal itu demi keridhaan suaminya, maka otomatis namanya langsung menjadi ya penghuni surga. Ya tentu saja ini kan wanita muslimah, berarti sholatnya. Makanya dalam hadits yang lainnya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at amra zawjiha qila laha udkhulil jannata min ay abwabiha syi'ti. Rasul mengatakan jika seorang wanita itu telah menjaga dengan baik sholat 5 waktunya, dia jaga. Kemudian dia tunaikan puasa Ramadannya. Ya. Lalu yang ketiga, dia menjaga kesucian kemaluannya, kesucian dirinya, ya, tidak mengumbar aurat, ya di luar, ya. Tidak merespon semua sapaan lelaki yang bukan mahramnya, tidak berkata-kata mendayu-dayu, melembut-lembutkan suara di hadapan lelaki yang berbicara dengannya. Dia jaga ini kesucian dirinya. Lalu yang keempat, dia taat kepada suaminya, maka nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, wanita ini dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam pintu surga mana saja yang engkau inginkan. Wanita seperti ini, dia menguasai semua pintu surga. Pada saat banyak lelaki tidak bisa memasuki surga kecuali melalui satu arah, melalui satu pintu saja. Ya. Artinya, wanita yang taat dan patuh kepada suaminya setelah dia menjalankan perintah-perintah Tuhannya yang wajib, ya, dia bisa merasakan semua kenikmatan surga, semuanya. Ya. Karena dia bisa masuk surga pada semua pintu dan jalur yang ada. Ya. Baik. Jadi hadis yang tadi kita bacakan ini, yang di buku ini, itu berkenaan dengan wanita muslimah ya, yang sudah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan di sini, wa fihi da'watun fi nafsil waqti ila kulli zawjin likay yakunu mutawaddidan li zawjatihi. Pada saat yang sama kata beliau, hadis ini juga terdapat himbauan, seruan, ajakan
kepada para suami untuk juga ya, menunjukkan sikap kasih sayang dan kelembutan kepada istrinya. Taliban liridhaha, untuk mendapatkan keridhaan hati istrinya. Hatta walau kanat hiya man akhta'a fi haqqihi, ya. Meskipun istri itu yang melakukan kesalahan terhadap suami. Ya, jadi timbal balik ya. Jangan cuma istri yang dituntut, ya. Ya, untuk menunjukkan kasih sayang. Ya. Sementara suami tidak menunjukkan kasih sayang, tidaklah. Jadi suami juga pada saat yang sama harus menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Sebagaimana istri telah menunjukkan kasih sayang kepadanya. Timbal balik, ya, tidak hanya satu pihak. Fazaujani yaftarid alla yakuna bainahuma hawajiz atau hudud fahuma kal jasadil wahidi. Maka kata beliau, suami istri itu seharusnya tidak memiliki sekat, tidak memiliki batasan, ya, yang menghalangi mereka berdua, ya, untuk saling mendekat, untuk saling menunjukkan cinta dan kasih sayang, untuk saling menunjukkan kelembutan dan kesantunan. Tidak boleh ada sekat, tidak boleh ada batas di antara mereka berdua. Karena mereka berdua itu sudah seperti satu tubuh yang sama. Ya. Mereka sudah seperti satu tubuh yang sama. Maka mereka tidak boleh ada sekat. Biasanya ada orang yang merasa tersekat dengan pasangannya, ya, karena ego. Ya, dia tidak mau turun egonya. Akhirnya dia terus menjauh. Bahkan dia tidak mau menatap, dia tidak mau melihat, dia tidak mau mengarahkan wajahnya kepada pasangannya. Ya, karena merasa ada sekat perasaan, sekat jiwa. Ada juga sekat pikiran, tidak sama sekali tidak mau berdiskusi. Ya, ada sekat pikiran. Pikiran mereka tidak bisa nyatu. Pikiran mereka tidak bisa nyambung. Diskusinya selalu berakhir dengan perdebatan sengit, lalu bertengkar, lalu musuhan. Nah, lalu bombek-bombean. Ya kan? Mengapa ada sekat? Ya. Maka beliau mengatakan ini, perhatikan baik-baik ini. Fazaujan yaftarid alla yakuna bainahuma hawajiz wa hudud. Seharusnya pasangan suami istri itu tidak boleh memiliki sekat pembatas antara masing-masing mereka. Bagaimana mungkin disekat lagi oleh mereka ini? Mereka ini sudah seperti satu tubuh, ya. Mereka di malam-malam pengantin baru, kain pun tidak membatasi mereka lagi. Tidak ada batasan kain. Sehelai benang pun tidak ada yang membatasi mereka. Mereka sudah menjadi satu tubuh yang sama. Lantas mengapa dalam interaksi sehari-hari seolah-olah ada sekat di antara mereka? Ada sekat pikiran, ada sekat perasaan. Ya. Maka tidak boleh lagi ada sekat, kata beliau. Lalu setelah itu Syekh menutup dengan satu dalil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahidi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam hal cinta dan kasih sayang serta kelembutan di antara mereka itu seperti satu tubuh yang sama. Jika ada bagian-bagian tubuh, ya, yang mengeluh sakit, maka seluruh bagian tubuh itu yang lainnya akan merespon sakit itu dengan begadang.
sahar. Mata menjadi tidak bisa tidur karena gigi yang sakit. Ya. Mata menjadi tidak bisa tidur karena perut melilit-lilit sakit. Bagian anggota badan manapun tiba-tiba mata tidak bisa tidur. Tiba-tiba mulut tidak bisa berhenti mengganggu berbicara, merespon. Ya. Tiba-tiba tangan tidak berhenti mengelus-ngelus, ya, memegang area yang sakit. Ya. Begitulah respon tubuh kita ini kepada satu bagian anggota tubuh manapun di badan ini yang sakit. Ya. Wal humma, respon berikutnya seluruh tubuh bisa menjadi panas. Kalau ada yang sakit. Artinya dalam hal cinta, kasih sayang, kelembutan, dan perhatian, ya, antara suami istri itu tidak boleh lagi ada sekat yang membatasi mereka. Baik, demikian ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita telah selesai membaca tema ini secara sempurna. Semoga dapat difahami dengan baik dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik, ya, untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan berumah tangga kita terhadap pasangan kita masing-masing. Yang hadir cuma istri di sini, ya, lakukanlah itu kepada suaminya. Nah, yang suami yang hadir di sini tanpa istrinya, ya lakukanlah hal ini kepada istri. Nah, dan seterusnya. Yang hadir kedua-duanya, ini yang keren. Karena mereka mendapatkan ilmu yang seimbang, yang akan mereka praktekkan secara bersamaan, ya, ya, tanpa merasa dituntut, ya, oleh pasangan yang lain. Demikian ma'asyiral muslimin, ya, saya kembalikan kepada host atau moderator kita untuk memandu kita masuk pada sesi berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan materi yang ke-18 tentang Lughatul Hub. Masya Allah. Semoga yang mendengarkan bisa mengaplikasikan dan yang memberikan materi mendapatkan pahala jari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para peserta sekalian, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, langsung bisa raise hand atau mengirimkannya di kolom komentar. Silahkan. Fadhol. 37 peserta. Iya, tadi sempat 40, ya, di atas 40. Ya. Ya, 42 tadi sempat 42. Mungkin karena pengaruh apa sinyal set. Nah, sebagian mungkin hujan. Di sini gerimis. Oh iya, heran. Ya, silakan para peserta sekalian. Jika ada yang ingin bertanya. Oh, biasanya Pak Mungkin dari panitia. Ustadz Kasim Idam nih, biasa ada pertanyaan. Asrar ini pengantin baru, Asrar, Hamba Masya Allah, Allah. Ustaz, selalu Masya Allah. Iya, iya, iya. Dari hamba Allah dulu, Ustaz. Boleh. Pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan sakit pikiran antara suami dan istri? Masya Allah. Padahal, Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan sekat pikiran, ya, sekat pikiran antara suami dan istri. Ya, Istri kita dan tadi mengatakan, atau Syekh mengatakan ya tadi, yuftarat azawjani alla yakuna bainahuma hajizun. Ya, semestinya dan seharusnya pasangan suami istri itu tidak ada lagi sekat yang membatasi mereka. Ya, baik pada pikiran dan perasaannya. Ya.
Nah, kalau ternyata ada nih ya, sekat pikiran. Nah, kita harus telusuri dulu apa penyebabnya. Apa penyebabnya? Ya. Mungkin pikiran-pikiran suami umpamanya nih ya, selalu mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Hal-hal yang bertentangan dengan agama, hal-hal yang bertentangan dengan sunnah. Pikirannya selalu mengarah ke sana. Usulan-usulannya juga usulan-usulan ke arah itu. Ya, sebutlah pelanggaran-pelanggaran sunnah umpamanya. Sebutlah barangkali pelanggaran-pelanggaran syariat yang suaminya usulkan. Bagaimana dek kalau kita buat acara ini, sementara istrinya udah mendalami, ya, bahwa eh, acara seperti ini tidak pantas, tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Maka tentu saja kalau suaminya, pikiran suaminya tidak berada pada level pikiran istrinya, yaitu dalam hal sunnah, dalam hal syariat, ya tentu akan ada hajiz, ya, akan ada penghalang. Maka suami harus di level itu. Ya. Makanya kan harus seimbang ya, seimbang, ya sama. Nah, ketika mereka berada pada satu level yang sama, ya, tentang kecintaan terhadap sunnah, tentang iltizam komitmen terhadap sunnah, iltizam terhadap syariat, ya, syariat ini, ya, mereka berada pada satu level yang sama. Maka tentu diharapkan tidak ada lagi sekat-sekat yang membatasi pikiran mereka. Mereka sejalan. Ya. Istrinya pengen sekali suaminya ini sholat berjamaah. Ya. Tapi suaminya pengen sekali selalu ngopi di warkop. Bagaimana ceritanya? Maka akan terus ada sekat-sekat. Ya. Maka suami itu harus kalau begitu meruntuhkan egonya. Meruntuhkan egonya. Untuk menerima pendapat istrinya. Tidak boleh ada sekat lagi. Jangan dia batasi pikirannya dengan ego. Ego dirinya sebagai lelaki. Ah, istriku yang suruh saya sholat berjamaah. Istriku yang suruh saya pergi tarbiyah. Istriku, masa saya begitu sama istri. Ya, tidak begitu. Anda jangan menyekat diri Anda dengan ego. Nah, demikian pula sebaliknya istri ya. Istri, ya, pikiran-pikirannya selalu mengarah kepada yang melanggar. Mau saja ke arisan, yang tidak jelas apa pembahasannya di sana, yang hanya memotivasi anggota arisannya untuk mengumpul dan menumpuk-numpuk harta, menghabiskan gaji suami, belanja kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting, ya kan? Ya. Dan usulannya cuma itu aja, arisan, belanja ini, belanja itu, dan seterusnya. Suaminya tidak seperti itu pikirannya. Ya, dia ingin agar istrinya ini, ya, menjadi wanita salihah yang lebih banyak berada di dalam rumah, memperhatikan anak-anak, mendidik mereka, ya, membersihkan rumah dan merapikannya, ya. Belanja belanja harian telah terpenuhi, bahkan suami telah memberikan hadiah-hadiah tambahan, tapi ya, uang belanjaan pun dikorting untuk arisan dan seterusnya, pertemuan-pertemuan dengan ibu-ibu tetangga yang waktunya terulur lama sehingga pekerjaan terbengkalai di rumah. Ya, kalau istrinya begitu, maka tetap akan ada hajiz penghalang. Maka hilangkan itu penghalang itu. Beradalah pada satu level yang sama. Ya. Makanya kan selalu seruannya itu suami istri. Suami istri, az-zaujan, az-zaujan. Selayaknya suami istri begini, selayaknya suami istri begini. Supaya ketika mereka berada pada satu kondisi dan level yang sama, sudah tidak ada sekat yang membatasi mereka. Baik. Begitu caranya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Semoga bisa menjawab. Siapa hamba Allah ya? Ya, semoga hal ini bisa menjawab. Insyaallah. Termasuk yang aktif bertanya, Ustaz. Masya Allah.
Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz datang dari Asrar. Ustaz, apakah ada dampak ke suami istri jika dia tidak berhubungan badan rutin, seperti mungkin hanya 2 kali sebulan? Dan apakah ada dampak jika rutin berhubungan juga? Ada, Ustaz. Baik, ya. Eh, Memang ma'asyarul muslimin, ya, hubungan badan itu kan dia adalah kebutuhan naluri manusia, naluri kita. Hal yang paling mendasar, ya, yang Allah letakkan di dalam jiwa manusia. Ya. Kebutuhan terhadap hubungan biologis itu diletakkan di sana. Ya. Makanya karena dia berada dari tempat yang dalam, kalau dia meletup, letupannya kuat, dahsyat. Itu seperti apa ya? Seperti kawah-kawah gunung meletus yang berada di kedalaman yang jauh, kan? Itu api di dalam perut bumi itu, ya, itu luar biasa dahsyat, panasnya luar biasa, panas. Ya, karena dia berada di dalam, ya, di dalam perut bumi. Nah, kalau dia meletup, oh, letupannya itu bahaya. Kalau dia tidak mendapatkan penyaluran langsung meletup, letupannya bang. 2 kali dalam sebulan itu adalah intensitas yang sangat sedikit, kecuali bagi orang-orang yang memiliki gangguan fisik, ya. Ya. Tapi kalau dia normal itu adalah rutinitas yang sangat sedikit. Ya. Kalau 2 kali sebulan, kecuali kalau barangkali usia 60 tahun, ya. Ada kan istilahnya itu kan, kalau usia produktif, kisaran antara 17, ya, hingga 45 tahun, ya, kalau orang itu sehat, yang menjaga asupan makanan, olahraga, istirahat, kemudian kelapangan jiwa, ya, tidak depresi, tidak stres, ya. Dia jaga itu semuanya seimbang, sampai usia 45, bahkan ada yang tembus 50, itu produktif sekali dia. Ya, ada istilahnya itu, ya. Ada yang pandangan hidup, ada yang orang lelaki yang manhaj biologisnya itu pandangan hidup dia. Ya, dengan memandang sudah hidup. Nah, baru memandang sudah hidup. Ada juga pegangan hidup. Ya, nanti dipegang baru hidup. Ya. Ada guncangan hidup. Ya, nanti diguncang baru hidup. Nah, ada yang harapan hidup. Ya, ya, hidupnya diharapkan. Dan ada juga, ya, yang tidak seperti itu. Ada yang tidak hidup-hidup lagi. Atau seperti ada yang seperti pesawat tempur, ya. Ya. Ada lelaki yang seperti pesawat serbu, ya, pesawat serbu, ya, seperti apa itu? Pesawat apa itu? F-12 atau apa gimana, ya? Sukhoi lah, ya. Begitu dia melihat musuh, langsung tembakannya beruntun, tutut. Itu pesawat penyerbu. Ya. Ada juga pesawat pengintai, ya, sniper. Jadi dia hanya mengintai, nanti sasaran itu benar-benar terdeteksi dan terbidik, ya, secara akurat, baru dia menembakkan 1 kali tembakan. Tung. Ya, baru pergi lagi mengintai, membidik. Nanti tepat sasaran, baru teng. Jadi dia sekali-sekali. Dia tidak seperti pesawat serbu itu, yang begitu melihat gerakan musuh, dia tidak keker lagi, dia langsung sikat, ya. Dan beruntun tembakannya. Ada juga yang seperti helikopter, ya, bersuara nyaring, namun tidak ada tembakan, tidak ada serangan.
Nah, ada lelaki seperti itu. Ya, kalau dia termasuk helikopter yang hanya ngomong suara kemana-mana, yang tidak bereaksi dan tidak punya aksi, ya mungkin yang 2 kali sebulan itu ya cukuplah bagi dia. Atau seperti pesawat pengintai, ya, yang hanya terbang, 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 mengintai, mengintai. Dia hanya menembakkan pelurunya kalau benar-benar ada sasaran empuk dan tepat. Ya, mungkin cukup. Tapi kalau dia masih usia produktif, ya seperti pesawat tempur itu, wah, nggak bisa 2 kali sebulan. Ya, para ulama itu, ya, adalah ya orang yang salah seorang ulama mengatakan, ya, semakin seseorang itu membaca Al-Quran dan beristighfar, ya, maka libido seksualnya itu semakin tinggi, semakin baik. Ya. Maka penyalurannya harus semakin intensif. Dan akal seorang lelaki itu akan semakin jernih. Ya. Akalnya seorang lelaki itu akan semakin jernih manakala rutinitas hubungan biologisnya itu memadai, ya, cukup, terpenuhi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita itu menolak permintaan suaminya, meskipun permintaan suaminya itu ketika dia memintanya, istrinya berada di atas punggung onta. Nah, sudah mau jalan ini, ya, sudah naik di atas punggung onta, sudah mau jalan, tiba-tiba saja suaminya berselera, harus ditunda perjalanan. Ya, sebab kalau tidak, ya suaminya yang menuntun onta itu sudah kacau pikiran, tidak jernih lagi pikiran. Ya, bisa salah arah. Ya, dan onta itu bisa, ya, kendaraan itu bisa kenapa? Sekarang setir mobil. Ya, istri mau diantar ke undangan, ternyata dia lebih cantik kelihatan. Lalu tiba-tiba suaminya berselera, tunda berangkat ke undangan. Kata Rasulullah, itu harus kembali. Ya, istri wajib memenuhi permintaan suami meskipun dia sudah berada di atas tunggangan, siap berangkat. Pemberangkatan ditunda. Ya, sekarang lebih berbahaya lagi, kalau onta kan tidak terlalu berbahaya. Ya, sekarang kendaraan, kalau blank pikirannya, itu setir bisa belok, ya, tiba-tiba, dan bisa mencederai mereka. Nah, demikian pula etos kerja, ya, semangat, ya, kerja lelaki itu sangat dipengaruhi oleh keterkecukupan penyaluran hasrat biologisnya. Semakin tersalurkan dengan baik, ya, dan semakin terpuaskan dia, maka etos kerja lelaki itu semakin meningkat berkali-kali lipat. Ya, itu dipengaruhi oleh penyalurannya. Nah, makanya di siapa yang kerja di perusahaan di sini itu tidak tepat, ya, tidak tepat sebenarnya, sangat tidak tepat, maksiat. Saya berkali-kali diundang ke perusahaan-perusahaan besar, ya, pada Ramadan beberapa tahun yang lalu, ya, seperti di pengobaran minyak, ya, di lepas pantai, ya, subhanallah, auzubillah, ya, di sana itu mereka mereka diberikan pelayanan khusus, ya, dengan mendatangkan wanita-wanita, ya, auzubillah, itu dosa itu. Nah, ternyata alasannya agar para pekerja itu semangat bekerja. Demikian juga di perusahaan tambang, ya, tambang emas. Saya beberapa kali ke apa? Cuman ini yang diberikan pelayanan istimewa dari perusahaan itu bos-bos, ya, tingkatan bos. Ya. Mereka dikirimkan sejumlah wanita, ya, untuk melayani mereka. Alasannya meningkatkan etos kerja. Wala'iyadzubillah. Nah, maka istri ini harus paham bahwa pikiran suaminya itu akan menjadi sangat jernih, emosinya akan stabil, semangat kerjanya akan meningkat, manakala ia memberikan pelayanan yang maksimal terhadap suaminya. Nah, berarti itu berpengaruh pada pemasukan rezeki. Ya, itu sangat berpengaruh pada pemasukan rezeki.
Karena eh, pekerjaan suami itu sangat amat terbantu penyelesaiannya ketika pikirannya jernih, ketika semangatnya berkobar-kobar, ya, ketika fisiknya menjadi sangat gesit. Dari sisi kesehatan, ternyata hubungan biologis itu juga bisa memberikan dampak kesehatan yang luar biasa ketika dia diberikan dalam porsi yang memadai, yang cukup, ya, ya, tidak kurang dan tidak berlebihan, ya, cukup. Dan kecukupan itu kan berbeda-beda satu sama lainnya, berbeda-beda. Nah, ketika ia tercukupkan dengan baik, maka kesehatan seorang lelaki itu menjadi sangat prima. Tapi kalau tidak tercukupkan, maka berbahaya. Ya. Mani yang terpendam itu, ya, memiliki gas yang bisa merusak bagian tubuh tertentu, ya, dan biasa menyerang prostat. Ya. Rata-rata orang yang tidak cukup penyaluran hubungan biologisnya, maka prostatnya itu akan terserang, akan rusak. Maka hubungan biologis itu sangat berpengaruh. Juga berpengaruh pada tingkat keharmonisan, ya, dalam kehidupan berumah tangga. Nah, ketika terpenuhi dengan baik, maka rumah tangga itu akan sangat harmonis. Ya, baik. Nah, nanti kita akan masuk pada pembahasan itu, ya, insya Allah. Demikian. Wah, insya Allah. Cukup jelasan panjang, Ustaz. Ya, kita lanjut, Ustaz, dari pertanyaan berikutnya dari Gunawardi. Bertanya, Ustaz, mengapa istri terkadang membuat suaminya uring-uringan? Terkadang senang tapi lebih banyak menghindar dan tidak mau komunikasi, apa masalahnya? Apa ini juga mempengaruhi kebiasaan dari pengasuhan orang tua istri? Istilahnya buah tak jauh dari pohonnya. Fadal, Ustaz. Ya, eh, mengapa istri terkadang membuat suaminya uring-uringan? Membuat suaminya uring-uringan. Nah, terkadang senang tapi lebih banyak menghindar dan tidak mau berkomunikasi. Apa masalahnya? Nah, itulah. Jadi begini, pelajaran ini untuk kita semuanya, ya, sebagai suami dan untuk kita semuanya sebagai istri, seimbang. Sudah kita katakan tadi, ya, bahwa selayaknya pasangan suami itu tidak boleh ada sekat yang menghalangi komunikasi, keran komunikasi mereka terbuka. Harus lancar komunikasi. Setiap ada masalah yang dialami, yang dapat mengganggu hubungan dalam berumah tangga ini harus dikomunikasikan dengan santun, dengan baik, dengan lembut, ya, dengan narasi yang santun, lembut dan baik pula, dengan gestur tubuh yang lembut dan baik pula, seimbang suami istri melakukannya. Ya, tidak ada batasan yang boleh menghalangi mereka untuk melakukan hal itu. Ya. Tapi mengapa terjadi itu? Ya, terjadi karena ego, ya, ego yang dipertahankan. Wanita memiliki ego, lelaki juga memiliki ego, ya enggak? Kalau mereka tidak menurunkan level ego mereka ini sama-sama, maka sepanjang itu akan tercipta hajis penghalang, ya, di antara mereka. Dan akan terus mereka berbenturan dalam banyak hal. Maka turunkanlah ego. Ya. Dan bayangkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang baru kita baca tadi, ya, bagi peserta yang baru barangkali ya. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian istri-istri kalian yang kelak akan menjadi penghuni surga? Sudah ada daftar namanya di sana. Hah? Siapa mereka itu? Al-wadud, al-walud, al-a'ud. Ya, 3 sifatnya. Wanita-wanita yang memiliki energi cinta yang besar. Pecinta ulung. Ya, wanita pecinta ulung. Ya. Dan wanita-wanita yang memiliki banyak anak, subur kandungannya. Ya.
mudah diajak melakukan hubungan biologis. Itu maksudnya. Wanita pecinta ulung itu baru dikedipkan mata oleh suaminya, dia sudah merespon. Baru kedip mata. Ya, tapi wanita-wanita yang daya cintanya itu lemah, mau diseret pun dia tidak merespon. Ya kan? Dia diseret sekalipun. Sudah memelas-melas jungkir balik, ini suaminya memelas-melas, dia nggak respon sama sekali. Subhanallah. Ya, mengapa? Miskin cinta ini. Wanita miskin cinta. Nah, wanita yang ideal, kata Rasul adalah wanita yang memiliki sifat al-wadud. Ya, memiliki daya cinta yang sangat dahsyat. Inilah yang akan mengantarkan menjadi wanita subur. Ya. Dan al-aud yang selalu kembali kepada suami. Selalu kembali kepada. Idza adat wa udhiyan. Ja'at ila zawjiha wa akhadha biyadi. Nah, wanita yang ketika dia menyakiti suaminya, menyinggung suaminya, atau dia yang disakiti oleh suaminya, dia yang datang kepada suaminya mendekat. Dia yang datang. Ya. Jadi, istri ini harus paham hadis ini. Semua istri ya. Semua istri harus paham hadis ini. Semua istri harus berada pada level hadis ini. Karena ini kan bukan permintaan dari suami. Ini adalah permintaan dari Rasulullah. Syariat kita yang menuntut hal itu kepada para istri. Jadi istri harus menurunkan egonya. Selaras, sejalan, seimbang bersama dengan hadis ini. Ya, kapan dia meninggikan egonya? Tidak bisa. Akan terus ada penghalang dalam kehidupan rumah tangganya nanti. Sampai dia menurunkan egonya selevel dengan hadis tersebut. Maka dia datang mendekat kepada suaminya, dia ambil tangan suaminya itu, ya, lalu dia mengatakan, wahai suamiku, aku tidak akan bisa nyenyak tidur malam ini sampai engkau ridha kepadaku. Ya kan? Nah, kata Syekh, hadis ini ungkapan pertamanya ditujukan kepada para wanita. Tetapi sesungguhnya ini mengisyaratkan juga perintah kepada suami untuk juga bersikap yang sama, mendekat kepada istri. Tapi mengapa Rasulullah tidak mengungkapkan sedari awal hadis ini ditujukan kepada lelaki? Karena secara umum yang suka menjauh itu dari suami adalah wanita, istri. Secara umum ya, secara umum. Karena apa? Karena ada dua hal yang selalu dilakukan oleh wanita setelah dia menikah. Inilah yang menyebabkan mereka banyak masuk ke dalam neraka. Apa yang dua hal itu? Yang sudah kita baca hadisnya kemarin. Yang pertama kufrul ashir, ya kan? Mengingkari kebaikan suami. Yang kedua kasratul li'an, banyak mencela dan menyebut-nyebut kekurangan suami. Ya. Maka sedari awal wanita itu yang lebih cenderungnya, wanita lebih cenderung, meskipun ada juga lelaki seperti itu, lebih cenderung selalu menjauh dan menghindar dari suaminya ketika ada masalah. Bahkan ketika suaminya minta maaf, dia tetap menolak. Ya, dia tetap menolak, dia tampilkan badannya, dia buang mukanya. Makanya Rasulullah menunjukkan hadis ini terlebih dahulu kepada wanita. Ya, karena mereka mudah dibuat labil oleh setan. Ya. Jalan masuk setan ke hati wanita itu lebih lapang, lebih luas dibandingkan jalan masuk setan ke dalam hati lelaki. Maka yang mudah dipermainkan oleh setan adalah wanita. Perasaannya paling mudah digoyang-goyang sama setan, diguncang oleh setan. Pikirannya demikian pula. Ya. Maka datanglah hadis ini untuk mewanti-wanti mereka. Ya, jangan menjauh dari suami ketika ada masalah. Mendekatlah. Ya, sebagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah pernah membahas tentang rahasia penciptaan, toh? Ya, bagaimana seharusnya wanita itu mendekat karena ia diciptakan dari tulang, di mana tulang itu memang dekat kepada tubuh. Ya, baik. Jadi caranya itu sekali lagi turunkan ego, istri turunkan ego. Ya. Karena kalau kita mengatakan suami meningkatkan daya bujuknya, kadang juga
suami sudah membujuk mati-matian. Wah, tapi egonya kok makin tinggi aja nih, ya kan? Ya, kadang ini menjadikan senjata. Oh, biar dia sujud-sujud, dia memelas-melas. Dimanfaatkanlah kondisi lelaki yang sudah semakin merendah ini untuk dia meninggikan ego. Jangan, jangan. Itu bukan metode yang tepat. Metode yang paling tepat adalah masing-masing turunkan ego. Karena yang mau mendongkrak ego itu sebenarnya adalah setan. Ya, ego yang membuat seorang itu angkuh, sombong, menolak kebenaran, memandang enteng orang lain. Wallahu a'lam. Oke, barakallahu fikum. Semoga menjawab ya. Jawab sekali, Ustaz. Iya, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Umu Ahmad. Apa Ustaz, bagaimana dengan istri yang dikaruniai banyak anak tapi memilih untuk mengatur kehamilan biar jaraknya tidak terlalu dekat antara anak lain dan dengan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Seperti sudah dikaruniai 3 orang anak, kemudian karena anak ketiga masih 8 bulan, sehingga minta suami untuk menunda kehamilan untuk menjaga jarak dengan KB. Insyaallah. Nah, taib. Yang dilarang itu adalah menghentikan keturunan, menghentikan dan membatasinya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, eh, eh, tanakah, ya, menikah kalian. Fa inni mukasirun bikumul umam. Ya. Karena sesungguhnya aku ini akan berbangga-bangga atau merasa bangga di hadapan umat-umat yang lain dengan banyaknya jumlah jumlah kalian. Ya. Jumlah umat Islam ini tidak akan bertambah kalau tidak banyak terjadi pernikahan. Dan meskipun banyak terjadi pernikahan, tapi tidak akan membantu banyaknya jumlah umat Muhammad kalau tidak terjadi banyak kelahiran ya, dalam setiap pernikahan. Jepang sekarang ini kan Jepang, apalagi Korea kalau tidak salah ya. Korea, Jepang sekarang terancam akan kehabisan generasi. Ya, kehabisan generasi mereka. Ini mereka sudah panik ya. Mengapa? Mereka tidak mau lagi menikah. Tingkat pernikahan di sana kurang sekali. Ya, kemudian yang menikah juga tidak mau punya anak. Mereka tidak mau terhalang dengan karir. Ya, karir mereka tidak mau anak dijadikan momok yang dapat mengurangi menghalang karir mereka, pekerjaan mereka. Sehingga banyak menikah tidak punya anak. Sehingga mereka sampai pada titik di mana mereka kekurangan generasi. Nanti pekerja-pekerja mereka itu dari luar semuanya. Baik. Nah, yang terlarang itu adalah membatasi. Tapi untuk mengatur itu tidak terlarang. Sepakat para ulama bahwa mengatur jarak ya, persalinan ya, menjadi 2 tahun atau 3 tahun dengan harapan suami istri bisa fokus ya di dalam memberikan pelayanan pengasuhan dan pendidikan kepada anaknya sebelum disibukkan dengan anak berikutnya. Ya, itu boleh kalau tujuannya adalah mengatur, bukan menghentikan. Wallahu a'lam. Insyaallah boleh. Nah, Ya, lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Hawa. Bagaimana cara menghadapi pasangan yang jika diskusi hanya memenang sendiri, artinya tidak mau mendengar pendapat pasangannya, hanya pendapatnya yang harus didengar. bagaimana menghadapi? Kalau ini berarti wanita ya, jangan mendebat suami, jangan mendesak suami. Ya. Itu caranya. Jangan mendebat. Hentikan diskusi. Ya. Jika sudah tidak mendapatkan respon yang positif, jangan dipaksakan untuk terus lanjut diskusi. Berhenti. Ya, karena dampak
berhenti itu jauh lebih baik, jauh lebih ideal, jauh lebih mendatangkan keharmonisan dibandingkan memaksa untuk lanjut diskusi. Ya, gunakan cara yang lain. Ya, jangan Anda yang menyampaikan. Ya, jangan Anda yang menyampaikan. Karena boleh jadi. Selayaknya kan suami itu harus menurunkan egonya. Ya. Tapi kalau ego-egonya nggak turun ini, dia belum belajar barangkali ya. Dia belum belajar. Atau pada saat itu dia kondisinya mungkin lagi kalut, ya kan? Suntuk, ya. Mungkin lagi lapar, ya. Atau lagi memang sudah tidak diberikan jatah selama beberapa pekan, ya kan? Ya, sehingga dia tidak berselera untuk berdiskusi. Ya. Kita katakan tadi bahwa hubungan biologis yang baik itu akan membuat pikiran lelaki itu jernih. Ya, semakin lancar hubungan itu, semakin jernih pikirannya. Nah, semakin kurang diberikan, semakin kusut pikirannya, semakin kerut pikirannya. Ya, orang yang kusut pikiran dan kerut pikiran, mau diajak diskusi, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang kusut itu, benang kusut itu akan menolak. Ya, menolak terus, tung. Ya. Makanya kalau mau memantul-mantulkan benang-benang, ya itu di apa? Dikasih kusut kan, digulung-gulung itu benang jadi bola. Semakin kusut dia, maka mudah memantulkan. Dia dipantulkan sana sini. Mantul-mantul. Semakin kusut itu pikiran, semakin mantul itu diskusi. Ya, tidak bisa masuk. Maka ketahuilah masalahnya apa. Mungkin dia lapar, mungkin dia sudah berapa lama tidak diberikan kebutuhan biologisnya, atau dia lagi ada masalah yang besar, ya. Ketahui dulu kenapa dia seperti itu. Atau mungkin memang tabiatnya dari sononya memang egonya tinggi. Nah, kalau egonya tinggi ya belajar, harus latihan menurunkan ego, ya, dan jangan dipaksa, ya, jangan dipaksa. Kapan Anda paksa, ya justru semakin bermasalah. Pakai cara yang lain. Ya. Cara yang lain bagaimana? Cari orang yang dia dengar. Biasa dari kalangan teman-temannya. Ya. Tapi jangan lewat langsung curhatan, hati-hati, langsung ke temannya. Banyak pagar makan tanaman, bahaya. Hindari itu. Jangan curhatkan pasangan Anda, suami Anda secara langsung kepada teman dekat. Berbahaya. Ya. Jangan mencari masalah yang lebih berat, ya kan? Tapi curhatkan kepada pasangan, ya, temannya. Di mana orang ini, pasangan ini, istrinya ini memang orang yang amanah. Orang yang amanah. Jangan juga curhatkan masalah Anda kepada ember bocor. Masalahnya tambah runyam, ya kan? Anda menggunakan pihak ketiga untuk masuk kepada suami Anda, itu harus teliti, harus cermat, harus hati-hati. Tidak boleh sembrono dan serampangan. Agar masalahnya benar-benar dapat teratasi dengan baik. Ya, sebagian wanita kan dia curhat, ya. Tapi salah curhat. Dia curhatnya kepada teman suaminya. Ya, tolong dinasihati suami saya, bla bla bla. Akhirnya curhatnya lancar. Ternyata ujung-ujungnya mereka berdua berselingkuh. Ya. Kita beberapa kali menanganinya perselingkuhan yang tidak disadari oleh pasangan itu. Ya, berawal dari curhatan-curhatan masalah rumah tangga secara langsung, ya, kepada teman suaminya. Nah, akhirnya kedua-duanya di, dimasuki oleh iblis. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisuhuma syaitan. Tidaklah, ya, seorang lelaki dan wanita berdua-duaan, baik secara fisik maupun secara pikiran, ya, dalam ruang-ruang chatting, ya, kecuali yang ketiganya adalah setan. Pasti hadir setan di situ, ya. Maka jangan ceroboh, ya. Kalau mau menggunakan pihak ketiga, jangan ceroboh.
Nah, wasiat saya, nasihat saya kepada para ummahat ya yang mau mencurhatkan masalah suaminya melalui pihak ketiga, jangan ceroboh. Ya, kecerobohan Anda berdampak sangat fatal dan kejadian-kejadian yang fatalis seperti ini sudah banyak kita tangani. Ya, baik. Ya. Jadi saran saya gunakan pihak ketiga. Kalau suami egonya tidak turun-turun dalam diskusi, ya. Atau berikan dia link-link. Link-link itu para asatidzah. Kirimkan dia link. Ya, semoga saya dia buka, ya kan? Atau Atau diruqyah. hadirkan atau hadirkan atau diruqyah. Atau hadirkan dia ikut parenting ini, gini kan? Nah, ayo kita belajar. Memang harus belajar. Suami istri harus belajar. Ustadz juga harus belajar. Wallahu a'lam. Masya Allah. Eh, baik Ustaz, pertanyaan berikutnya datang dari Fulana. Tapi Ustaz bisa dijelaskan Ustaz yang dimaksud suami dayus. Dayus. Untuk Ustaz. Suami dayus, barakallahu fikum, ya, adalah suami yang membiarkan terjadinya kemungkaran di dalam rumah tangganya dilakukan oleh salah satu dari anggota keluarganya. Itu namanya dayus. Ya. Dia biarkan istrinya keluar tidak menutup aurat. Dia biarkan aja. Itu namanya dayus. Ya. Dia biarkan anak-anaknya tidak sholat. Itu dayus. Ya. Dan kemungkaran apa saja. Ya, dia biarkan di dalam rumahnya hingar-bingar musik. Ya. Padahal dia adalah pengendali rumah tangga. Ya. Ada kekuatan pada dirinya. Ya. Ada kekuatan kewibawaan, ya, ada kekuatan fisik, ada kekuatan finansial, ya kan? Ada semua sama dia. Ya. Kendali ada di tangannya. Tapi dia tidak gunakan sama sekali untuk menegakkan syariat agama Allah. Ya. Syariat diterlantarkan dalam kehidupan berumah tangganya. Istrinya mengumbar aurat kemana-mana. Anak putrinya demikian juga. Ya. Putra putrinya tidak sholat. Istrinya juga dia tidak peduli ya, sholat apa enggak. Ya kan? Pokoknya dia tidak peduli. Nah, inilah yang dinamakan suami dayus, ya, yang diancam oleh Rasulullah SAW tidak akan masuk ke dalam surga. Ya kan? Wal'iyadzubillah. Masya Allah Ustaz. Dari Widya Ayu Mandari Ustaz. Ustaz izin keluar. Oh izin keluar Ustaz. Eh, pertanyaan sudah habis dari peserta Ustaz. Mungkin bisa sesi closing statement Ustaz. Kabar Ustaz. ya. Kita kembali ya, kita kembali ke jalur kita nih, jalur buku nih ya, untuk menutup ya, dengan kalimat penting. Tadi pembahasan kita kan adalah tentang lughatul hubb, bahasa cinta, ya, yang tergambar dalam bentuk at-talattuf wa at-tawaddu, bersikap penuh kasih dan bersikap santun dan lembut. Sebagai penutup, ya, kita bacakan hadis Rasulullah yang singkat, tapi maknanya sangat dalam. Rasulullah mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanahu, wa la nuzi'at an syai'in illa syanahu. Tidaklah kelembutan itu diletakkan pada sesuatu kecuali pasti akan membuat sesuatu itu menjadi indah dan menyenangkan. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi buruk dan menakutkan. Maka datangkanlah pada masing-masing diri kita, pasangan suami istri dan anak-anak, kelembutan. Tanamkanlah sifat-sifat kelembutan itu kepada putra-putri kita sejak dini, agar kelak ketika mereka berumah tangga mereka itu dikelola dengan penuh kesantunan, cinta, dan kasih sayang.
Demikian yang hati Allah Subhanahu wa taala, yang benar datangnya dari Allah, yang keliru dan salah tentu datang dari kelemahan pribadi kami dan kebodohan kami. Kami memohon ampun kepada Allah dari setiap kekeliruan dan kesalahan yang tersampaikan, dan antum wajib menolaknya dan kemudian meluruskannya agar tidak terwariskan pada generasi selanjutnya. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, Semoga ilmu yang pamit ya. bermanfaat jadi amal jariah. Quran Ustaz. Fadhal, Ustaz. Baiklah para peserta sekalian, dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhir pula sesi kelas parenting kita pada hari ini. Kami menghimbau kepada para peserta untuk mendukung dan menyukseskan tabligh akbar yang bertema Tabassum bersama santri penghafal Quran, anak yatim dan duafa. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Ramadan 1446 Hijriah, bertempat di Masjid Hasan Tindri, Pondok Pesantren Gratis Darul Quran wal Hadis, yang insyaallah akan diadakan agenda tabligh akbar, doa bersama, berbagi santunan, dan buka puasa bersama. Kami membuka kolaborasi dan peluang amal soleh bagi Anda, para peserta sekalian yang mau berpartisipasi dalam kebaikan ini dengan menyalurkan donasi melalui Bank BSI dengan nomor rekening 7225345807 atas nama Yayasan Jaziratul Quran Indonesia, dan nomor konfirmasi yaitu 082194670764 dengan menuliskan nama, hajat, untuk didoakan langsung oleh santri penghafal Quran, anak yatim dan duafa. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan kepada para peserta. Semoga Allah menjadikan kelas kita hari ini pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.